Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarman Guntara, Kepala SMA Negeri 1 Lakbok. Selamat datang di Kampus Hijau SMA Negeri 1 Lakbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian, siswa baru SMA Negeri 1 Lakbok, yang mana pada hari ini kalian mengikuti MPLS, itu masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022. Selamat berjumpa di SMA Lakbok, walaupun suasana daring, tapi kita tetap ceria, tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Ya. Nah, Bapak akan memberikan materi yaitu sekolah ramah anak dan implementasi di era adaptasi kebiasaan baru MPLS tahun 2021. Sudah tidak asing lagi bahwa sekarang ini sekolah di seluruh Indonesia itu adalah sekolah ramah anak dari mulai SD sampai SMA. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwasanya banyak sesuatu hal yang tidak diinginkan, banyak kejadian-kejadian hal yang tidak diinginkan. Sekarang ini karena era digitalisasi, anak mudah dipengaruhi atau mempengaruhi sehingga banyak anak-anak yang nakal, ya. Nah, oleh karena itu dengan sekolah ramah anak, insya Allah ini untuk meminimalisir supaya betul-betul menjadi siswa itu bagaimana seharusnya, ya. Nah, sekolah adalah tempat belajar, ya. Sekolah adalah tempat menimba ilmu. Sekolah itu adalah betul-betul supaya di sekolah itu adalah menyenangkan bagi kita semua, baik siswa ataupun guru. Nah, siapakah anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Nah, hak anak dilindungi, insya Allah, ya, ini oleh peraturan yang berlaku. Jadi kalau ada anak yang istilahnya kekerasan dan sebagainya, nah di sini ada konvensi hak anak, ya. Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi semua komponen ini adalah kita harus melindungi anak, ya. Prinsip-prinsip. Nah, ini prinsip-prinsipnya adalah non diskriminasi. Jadi tidak ada istilah diskriminasi. Siapapun, dimanapun, anak siapapun, ya, ini adalah merupakan warga negara Indonesia yang usianya dari 0 sampai 18 tahun, ini wajib kita lindungi. Nah, kepentingan terbaik bagi anak, ya, hidup tumbuh dan berkembang, partisipasi suara anak. Oke. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, ini ada pasalnya, ya, pasal 21 yaitu ayat 4 untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam menjalankan perlindungan anak di daerah. Ayat 5, kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten kota layak anak. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan presiden. Oke. Nah, ini apakah SRA itu? SRA adalah sekolah ramah anak. Next. Nah, ini adalah Yel SRA, sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Nah, ini adalah Yel SRA-nya, ya. Oke, bagaimana ini dengan anak sebagai pelajar siswa SMA Lakbok sekarang ini, ya? Ini waktu anak sekolah ramah anak ini ada 8 jam sekolah, 8 jam rumah, 8 jam
lain-lain. Nah, ini kita gunakan 8 jam di sekolah itu betul-betul ya, betul-betul belajar ya. Belajar menimpa ilmu untuk bekal kalian nanti di masa yang akan datang. Kalau ada yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, silahkan belajarlah mulai dari sekarang, betul-betul menimba ilmunya. Kalau ada yang mau bekerja, silahkanlah ya, sesuai harapan dan keinginan kalian, tepat bekerja, sehingga nanti kalian ini betul-betul menjadi anak yang berkualitas ya. 8 jam di rumah kalian persiapkan untuk belajar, untuk istirahat ya, terus membantu orang tua ya. Jangan sampai istilahnya ini di rumah ya hanya untuk tidur dan buka-buka HP yang tidak ada karuan manfaatnya ya. Nah, kita gunakan untuk belajar 8 jam lain-lain. Nah, ini digunakan itu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya ya. Belajar ya, privat, belajar bimbel, terus belajar agama, ke masjid dan lain sebagainya, kita gunakan ini yang 8 jam yang lain-lainnya. Oke, next. Nah, ini latar belakang Kepres nomor 36 tentang ratifikasi ya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 20 tentang Sikdiknas, Inpres 20 tentang Gemas. Oke, ini next ya. Nah, definisi sekolah ramah anak ya, ini ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Nah, insya Allah ya, kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, ini pihak sekolah nanti yang akan memberikan ya, memberikan perlindungan terhadap siswa yang merasa ya, yang merasa dianaktirikan, yang merasa dirugikan, atau yang merasa ada istilahnya kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya. Insya Allah nanti sekolah yang akan menanganinya untuk melindungi semua siswa ya, baik kelas 10, 11 ataupun 12. Next. Nah, ini konsep sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak itu adalah mengubah paradigma dari mengajar menjadi pembimbing. Nah, ini ya, paradigmanya ini adalah mengajar menjadi pembimbing, menjadi orang tua dan sahabat anak. Jadi di sekolah ini yang namanya sekolah ramah anak, guru itu adalah sebagai pembimbing, sebagai orang tua ya, sebagai orang tua. Nah, begitu juga orang dewasa memberikan keteladanan terhadap keseharian ya. Anak kelas 12 memperlihatkan sesuatu hal yang terbaik kepada anak kelas 11, begitu juga kelas 11 memperlihatkan ya perilaku-perilaku yang baiknya terhadap anak-anak kelas 10 dan seterusnya ya. Terus yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Oke, next. Prinsip sekolah ramah anak yaitu adalah non diskriminasi, tadi sudah disampaikan ya. Terus kepentingan terbaik bagi anak, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, partisipasi anak dan pengelolaan yang baik. Next. Oke. Nah, kondisi yang diharapkan ya. Nah, ini adalah kondisi yang diharapkan semua siswa bergembira ya, di sekolah, di lingkungan rumahnya sendiri ataupun di lingkungan manapun, semua anak bergembira ya. Bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asli dan nyaman. Oke, next. 3 pilar sekolah ramah anak, yaitu satu adalah komunikasi ya. Siswa komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan sekolah. Silahkanlah kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan atau yang diinginkan, yang diharapkan dan lain sebagainya, komunikasikan ya. Jadi jangan diam ya. Silakan komunikasikan dengan orang tua, komunikasikan dengan sekolah. Sekolah ini adalah orang tua yang kedua, orang tua di sekolah ya.
Kalau di rumah ya jelas itu orang tua kalian ya. Jadi siswa jangan canggung-canggung untuk berkomunikasi ya, baik dengan orang tua ataupun dengan sekolah. Begitu juga orang tua dengan pihak sekolah, sangat terbuka sekali untuk kalian semua ya. Next. Nah, komponen sekolah ramah anak. 1. Kebijakan tentang sekolah ramah anak. 2. Pendidikan, tenaga kependidikan terlatih ya. Nah, 3. Proses belajar yang ramah anak. 4. Sarana prasarana ramah anak. 5. Partisipasi anak. 6. Partisipasi orang tua ya, stakeholder lainnya dan alumni. Nah, oke, next. Anak mempunyai hak untuk ya 1. Nah, ini supaya bergembira di sekolah ataupun dimanapun saja berada ya. Ingat, di sekolah itu 1 untuk bermain, yang kedua adalah berkreasi ya, yang ketiga berpartisipasi, yang keempat berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, 5 bebas melakukan kegiatan agamanya, 6 bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang ya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Nah, ini disarikan dari Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 ya. Oke, next. Anak mempunyai hak ya untuk mendapatkan perlindungan, yaitu adalah hak pribadi dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, terus dari perampasan kebebasan, dari perilakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, dari siksaan fisik dan non fisik, dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking, ya, dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual. Yang keempat, dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas, kelompok adat terpencil. 27, dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. 28, khusus dalam situasi genting darurat. 29, khusus sebagai pengungsi orang yang terusir tergusur. 30, khusus jika mengalami konflik hukum. 31, khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Ini disarikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Oke, next. Kewajiban anak ya. Nah, ini ya, kewajiban anak itu jelas. Hormat, patuh ya pada orang tua, wali dan guru. Nah, orang tua jika di rumah ada orang tua hormatilah, atau jika ada punya wali hormatilah wali, dan begitu juga di sekolah ya, hormatilah guru. Mencintai keluarga, cintailah keluarga, cintailah masyarakat dan menyayangi teman. Insya Allah ini kalau ini tercipta semua merasakan rasa cinta, ini akan merasakan damai ya dalam bergaul dimanapun berada. Terus mencintai tanah air, bangsa dan negara. Jelas ini sebagai warga negara Republik Indonesia ya, negara kesatuan Republik Indonesia, kalian ini harus mencintai betul-betul tanah air kita sendiri, bangsa dan negara kita sendiri. Terus menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Silahkan sesuaikan ya dengan ajaran agama kalian, tunaikan ya. Kalau orang Islam silakan sholat tepat waktu ya, bagi laki-laki berjamaah di masjid ya. Terus melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Ini pasal 19 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oke. Peran anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya yaitu adalah pelapor, menjadi agen perubahan ya, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Pelapor terlibat aktif menyampaikan pendapat, pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan
anak di sekitarmu, ya. Oke, peran peserta dalam didik dan pemenuhan hak pendidikan anak itu ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan anti diskriminasi. Ini ya, kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Terus memberikan masukan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan hak anak, ya. Mengusulkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak kepada kepala sekolah, ya, sebagai tutor supaya bagi sesama peserta didik dan dalam keluarganya. Ikut terlibat aktif dalam kampanye di sekolah antara lain tentang anti kekerasan. Nah, ini ya. Jadi nanti terlibat semua aktif, ya, memberikan peran serta, ya, kampanye anti kekerasan, ya, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Memahami mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Next, ya. Menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan, berperan aktif dalam gerakan mewujudkan sekolah ramah anak. Turut serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga di sekolah. Aktif terlibat dalam proses penyusunan RKAS, kebijakan dan tata tertib sekolah. Memahami hak kewajiban sebagai anak dan sebagai peserta didik. Membiasakan proses diskusi dalam pembelajaran sebagai tutor sebaya untuk kampanye anti rokok dan NAPSPA. Memahami dan mengikuti secara sungguh-sungguh latihan pengurangan risiko bencana, ya, penerapan dan mengajak teman-teman lainnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat di sekolah. Oke. Mengembangkan sikap toleransi beragama dalam pergaulan antara teman, menerapkan komunikasi dan dialog yang baik dengan pendidikan dalam proses pembelajaran, ikut terlibat dalam kegiatan bermain dan olahraga, serta memanfaatkan waktu istirahat dengan melaksanakan hal-hal yang positif. Insya Allah di SMA Lapok ini sudah tersedia berbagai tempat berolahraga, ya, di antaranya ada futsal, ada voli, ya, ada badminton, ada tenis meja, ada tenis lapangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu silakan peran aktif kalian, ya, ditunggu di sekolah, ya. Yuk kita berolahraga, ya. Memahami tentang disiplin positif sehingga peserta didik bisa membedakan ketika mendapat disiplin positif atau hukuman yang mengandung unsur kekerasan, ya. Mengembangkan minat, bakat dan kreativitas untuk berinovasi melalui kegiatan ekstrakurikuler baik secara individu maupun kelompok. Oke, nanti, ya, ini ada ekstrakurikuler di SMA Lapok, ada futsal, ada sepak bola, ada voli dan lain sebagainya, PMR, Paskibra, Pramuka, ya. Yo kita ikuti, ya, dalam kegiatan ekstrakurikuler, insya Allah, ya, kita menyenangkan. Memahami tentang bahaya penyalahgunaan NAPSPA, ya. Nah, mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak benar. Oke. Sekolah ramah anak di era adaptasi kebiasaan baru. Stop virus. Oke, sudahkah Anda melakukan 5M, ya? Nah, ini stop virus supaya virus bisa tidak berkembang, bahkan mati tidak ada, ya, di muka bumi ini. Oke. Nah, tahap pembelajaran tetap muka di stadion pendidikan di zona hijau transisi ini kalau Anda nanti ternyata sudah zona hijau, istilahnya siap untuk melakukan luring, ya. Jadi bukan lagi daring, kita sudah sangat rindu ingin belajar tetap muka, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini 5 siap untuk new normal di satuan pendidikan. Nah, insya Allah, ya, sekolah semuanya di SMA Lapok sudah menyiapkan infrastruktur saprasnya, diantaranya adalah kebersihan lingkungan, ya, sudah disiapkan tempat cuci, ya, sudah disiapkan hand sanitizer-nya, ya, pengukur suhu tubuhnya juga, insya Allah di sini di SMA Lapok ini sudah komplit. Next. Nah, 5 prasyarat persiapan membuka satuan pendidikan demi perlindungan anak, ya. Oke, kami sudah menyediakan semuanya apa yang saya katakan tadi itu, ya. Ini dalam masalah penanganan COVID-19, ya. Oke, next. Nah, ini, ya, penerapan sekolah ramah anak dalam proses PJJ di era adaptasi kebiasaan baru. Ini ada 6 komponen, oke. Kebijakan tentang SRA, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih, ya, proses belajar yang ramah anak insya Allah, ya.
sarana prasarana ramah anak, partisipasi orang tua, ya, stakeholder lainnya dan alumni. Oke. Nah, sini sarana dan prasarana dan proses KBM pembelajaran jarak jauh PJJ era adaptasi kebiasaan baru, ya. Adanya media pembelajaran yang mendukung siswa didik dalam proses kegiatan belajar, lingkungan keluarga yang mendukung pembelajaran. Apalagi apabila ada akses internet harus sudah aman bebas dari konten negatif. Insya Allah SMA Lakbok. Kalau kalian tidak punya pulsa, tidak punya HP ataupun ada kendala-kendala lainnya, sinyal dan lain sebagainya, tinggal datang ke sekolah, kami siap melayani kalian, ya. Oke, next. Nah ini ya, peran siswa didik anak dalam PJJ pada era adaptasi kebiasaan baru, ya. Melaksanakan protokol kesehatan di rumah, gembira belajar di rumah dengan sesuai jadwal sekolah. Oke ya. Jadi ini silahkan Anda lihat jadwal belajar di rumah, ya. Nah, jangan lupa bukan hanya jadwal belajar saja, akan tetapi jadwal sholat juga harus ada, ya. Nah, oke, next. Nah, yang harus diajarkan dan diingatkan orang tua kepada anak pada era adaptasi kebiasaan baru, ya. Pesan guru ke orang tua, ya, diantaranya adalah tidak melepas masker selama berada di luar, termasuk membuka dan mengganti masker secara benar. Nah, ini di mana ini banyak kalau kerumunan orang, ya. Nah, sering mencuci tangan, tidak tukar menukar makanan dan barang lainnya, ya. Menjaga jarak, menjaga kebersihan, menyiapkan makanan sehat, selalu menjemur handuk di panas matahari upaya agar ada kesempatan anak berolahraga sambil menjemur minimal 30 menit setiap harinya. Oke, sudah berolahraga kan kalian? Nah, ya. Sudahkah Anda berjemur setiap hari 30 menit minimal, ya? Nah, itu, ya. Oke. Melakukan kegiatan bersama di rumah. Nah, ini ya, pesan guru ke orang tua, ya. Jelas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jangan lupa ini, ya. Silahkan kalian mandi dan gosok gigi, ibadah bersama, ya, di masjid, ya. Sarapan pagi bersama, belajar dengan gembira, mengisi waktu luang dengan permainan yang dilakukan bersama keluarga di rumah, ya. Bernyanyi, menggambar dan lain-lain. Selalu menjaga kebersihan, tidur siang, ya. Tidur malam tepat waktu minimal 8 jam. Tidak melakukan kegiatan sampai malam agar anak cukup beristirahat untuk menjaga imunitas tubuh, termasuk memberikan vitamin C secara berkala untuk konsumsi. Oke. Nah, inilah ya sekolah ramah anak, websitenya. Jika kalian ingin silakan membuka sekolah ramah anak, di sini sudah ada websitenya, ya. Oke. Ya, itulah yang Bapak sampaikan. Terima kasih, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memajukan kalian sendiri dan memajukan sekolah. Oke, kita sambut cita-cita kalian untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.